Hello guys, welcome back to my channel, my brother. Jumpa lagi ya sama saya John Itung. Nah teman-teman, di tanganku ini ada Vivo Y91. Kendala masuk air, tapi dengar-dengar untuk Vivo Y91 ini tahan air. Tapi orang yang punya HP ini khawatir takutnya rusak. Kemarin dia pernah punya HP Asus yang kena air juga dan lama disimpan, gak dibongkar-bongkar, pas dipakai udah rusak. Dan ini dia khawatir akan terjadi pada HP yang baru ini, Vivo Y91. Tapi di sini ya kita lihat saja, di sini rapet banget ya, dari casingnya sana dan backdoornya sana saya mencoba membongkar ya, dan kita lihat. Nah ini udah saya bongkar dan tanda-tanda air di dalam itu nggak ada. Padahal kata orang yang punya ini masuk ke dalam ember full. Itu pun dia masih nyari-nyari. Ada dalam kira-kira dalam 1 menit ada HP-nya ini ya di dalam air tersebut. Dia malah nyari-nyari kemana HP gue katanya. Sekalinya pas ditengok di dalam ember pas dia lagi nyuci baju. Tapi untung saja embernya enggak ini ya, enggak ada sabunnya, enggak masalah juga. Hanya air, tapi ini lumayan lama. Tapi cukup untuk merusak HP kalau 1 menit berendam di dalam air. Dan ini saya mencoba membongkar. Nah teman-teman bisa lihat ini HP-nya ini masih segel. Dan ya itu ada 1 baut yang enggak dipasang di sana. Padahal HP-nya ini belum pernah dibongkar sama sekali. Pertama saya buka baut yang bagian baterai itu kan masih segel. Ini belum pernah dibongkar, tapi 1 baut di situ udah nggak ada. Barangkali ini pabriknya ini kelupaan dalam memasang 1 baut ini. Ya udah nggak masalah, kita selesaikan aja dulu HP-nya ini. Nanti kita tambahi bautnya menggunakan baut cadangan kita ya. Kita punya baut-baut. Oke, di sini saya mencoba membuka semua bautnya. Kita akan mengangkat mesinnya dan saya heran juga di sini untuk Vivo Y91 ini ya, mungkin saya akan membenarkan bahwa ini anti air atau tahan air ya. Nah itu teman-teman bisa lihat stiker yang warna putih itu seharusnya kalau memang kena air dia akan berubah menjadi warna merah atau keping-pingan kayak gitu. Tapi ini tidak ada sama sekali bekas air. Padahal bilang pelanggan saya ini masuk ke dalam air full dan lebih 1 menit di dalam ember. Itu pun dia masih nyari-nyari HP-nya, kemana HP-nya katanya, sekalinya nyemplung ke dalam ember dan lebih dari 1 menit. Dan kalau memang HP nyemplung lebih dari 1 menit tersebut biasanya udah cukup untuk merusak HP. Tapi di sini bahkan saya mencoba membongkar di bagian bawah tersebut, saya lihat ternyata masih itunya stiker yang warna putih itu masih belum berubah. Itu masih belum menjadi warna merah atau warna pink, belum menjadi warna pink. Nah itu menandakan air tidak masuk sampai ke dalam-dalam. Padahal kalau waktu 1 menit ini tercebur full dan embernya itu berisi penuh dengan air, seharusnya itu cukup merusak. Nah di sini karena orangnya khawatir ya udah kita mencoba membantu membongkarkan. Di sini saya akan simpan HP-nya 1 malam. Kita akan amankan. Barangkali ada LCD-nya yang kena air ya. Cari aman saja. Dan itu stiker putih itu belum berubah menjadi warna merah atau pink. Dan ini tidak ada masuk air sama sekali untuk ke bagian dalamnya sini. Nah ini saya akan simpan selama 1 malam. Dan saya akan skip video ini ya. Oke. Iya, udah 1 malam guys. Dan ini udah kita lihat ya, HP-nya udah kita simpan selama 1 malam guys. Ini kita akan mencoba. Kenapa tunggu sampai 1 malam bang? Untuk mengamankan LCD-nya. Siapa tahu di LCD-nya itu ada juga masuk air kan. Di sini kita tidak mencoba menghidupkan dulu. Saat pertama dibawa ke sini kita enggak menghidupkan, takutnya konslet ya kayak gitu. Nah di sini udah 1 malam dan bersiap kita akan memasang mesinnya guys. Dan baut-bautnya saya kasih di selotip isolasi kertas tersebut. Nah itu kenapa bang? Supaya nggak berceceran. Gitu aja ya. Oke, itu ada lagi baut-bautnya. Nah banyak ya baut-bautnya itu masing-masing bagian. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Oke, iya. Kita lepas dulu isolasi kertasnya. Kita mau ngambil baut-bautnya. Di sini udah 1 malam atau 12 jam bahkan lebih ya. 1 malam dan ini udah keesokan harinya dan tengah hari pula. Oke, di sini kita akan memasang mesinnya guys. Oke, kita pasang mesinnya. Iya.
Oke John, pasang mesinnya dan ini udah 1 malam. Cari aman saja. Sebenarnya kalau untuk lebih amannya biasanya 3 hari 3 malam. Tapi orangnya kelamaan, dia ada urusan di HP ini dan HP-nya perlu banget, dan ya udah minimal 1 malam aja kita diamkan supaya lebih mengeringkan kalau memang di dalam LCD itu ada airnya. Kalau bagian mesin itu nggak ada air sama sekali, bekas-bekasnya pun nggak ada. Memang mungkin Vivo Y91 ini memang anti air atau tahan air, tapi jangan juga coba-coba disengaja untuk direndam ya. Saya tidak menyarankan untuk hal itu. Misalkan teman-teman nggak sengaja seperti ini menjatuhkan ke dalam ember, ke dalam air, ya mungkin masih ada harapan karena untuk Vivo Y91 ini casingnya lumayan rapet sehingga air itu nggak masuk sampai ke dalam-dalam. Bahkan di konektor chargernya ada karet supaya air tidak bisa masuk melalui konektor charger yang ada di bawah sana. Biasanya kan HP-HP kalau masuk air, dia airnya masuk lewat konektor charger. Tapi konektor chargernya di sini ada karet supaya melindungi daripada air yang masuk ke dalam. Nah, di sini saya mencoba memasang semua perlengkapannya ya. Oke, kita pasang dulu semua baut-bautnya guys. Iya. Kita pasang, dan sekali lagi saya katakan bahwa ini udah ditunggu 1 malam bahkan lebih untuk mengamankan supaya LCD-nya itu kalau memang airnya masuk ke dalam minimal dia kering, nggak menyebabkan konslet pada kapasitor atau resistor yang bisa mengakibatkan LCD-nya blank ya. Nah, ini kita pasang dulu semua baut-bautnya guys. Oke. Iya, saya percepat aja video ini untuk mempersingkat durasi yang ada. Oke, kita pasang bautnya, semua kita pasang. Iya. Nah, itu satu baut yang nggak ada kita akan tambahi pakai baut cadangan saya ya. Nah, ini fingerprintnya kita pasang dulu, baru kita pasang safety untuk baterainya itu ya. Kaleng-kalengnya ya itu terbuat dari kaleng ya. Kita pasang dulu baut yang bagian sini. Dan ini udah selesai ya. Sebenarnya menurut saya kalaupun tidak dibawa ke tempat servis dan tidak dibongkar, sebenarnya nggak masalah, cukup disimpan saja. Tapi orangnya khawatir saja, takutnya ada air yang masuk ke dalam, itu harus dibersihkan. Tapi sayangnya tidak ada air, bahkan setetes pun ya. Nah, ini udah kita pasang bautnya semua, dan baut yang kosong tadi udah kita tambah ya. Nah, sekarang kita mencoba menghidupkan, kita lihat di LCD-nya apakah ada bekas air atau bercak-bercak. Dan ternyata setelah saya hidupkan tidak ada bekas air di LCD-nya, aman. Nah, padahal ini seperti kata saya di awal tadi, ini 1 menit masuk di dalam ember yang berisikan air, tapi ini aman saja. Untuk Vivo Y91 ini ya mungkin memang tahan air, tapi jangan disengaja dimasukkan ke dalam air. Kalau tidak sengaja kayak gini, harapan besar untuk selamatnya itu ada. Nah, ini udah selesai ya, dan ini tinggal kita kasihkan sama pelanggan, dan ini udah kita tunggu sampai 1 malam. Dan ini ya seperti teman-teman lihat baik-baik saja HP-nya walaupun masuk di dalam ember lebih dari 1 menit yang berisi air. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya John Itung. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di komentar. See you the next video my brother.